Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya sampaikan tentang penyelesaian sengketa hukum, khususnya sengketa di dalam hukum perdata. Jadi sengketa itu kan nanti ada banyak sekali dalam sengketa hukum itu. Bahkan kalau dalam terminologi sengketa itu ada istilah konflik, bisa konflik sosial, bisa sengketa, sengketa. Cuman dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sengketa, khususnya sengketa dalam hukum perdata. Sengketa dalam hukum perdata ini prinsipnya dapat diselesaikan melalui dua cara. Yang pertama adalah penyelesaian secara non-litigasi, yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan. Nanti biasanya akan menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian di luar pengadilan. Yang kedua adalah penyelesaian secara litigasi, yaitu penyelesaian melalui jalur pengadilan. Ya tentu dalam penyelesaian apakah litigasi maupun non-litigasi itu tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Biasanya dalam sengketa-sengketa hukum perdata itu selalu diawali dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mengapa diselesaikan di luar pengadilan? Karena penyelesaian ini lebih tidak prosedural, lebih efektif. Mengingat kalau sengketa melalui pengadilan itu jalurnya sangat panjang. Yang saya maksud adalah sengketa dalam hukum acara perdata, sangat panjang. Yang tentu nanti akan saya uraikan materi tersendiri tentang bagaimana penyelesaian sengketa di dalam pengadilan atau secara litigasi. Kalau non-litigasi, ini saya sarankan mengapa? Karena dalam penyelesaian non-litigasi ini prosedurnya ini sangat bergantung dari para pihak itikat baik untuk menyelesaikan. Ada beberapa kelebihan penyelesaian secara non-litigasi. Jadi di samping itu prosesnya cepat, kemudian efisien karena dilakukan oleh para pihak, keputusannya adalah non-judisial. Istilahnya ini tidak melalui peradilan, hanya membutuhkan kesepakatan para pihak. Yang ketiga, ini bisa jadi dalam keputusan proses melalui jalur non litigasi ini adalah lebih hemat biaya, waktu, kemudian lebih cepat karena hanya para pihak yang menyelesaikan. Dan keputusan yang diambil di dalam penyelesaian secara non litigasi ini nanti adalah penyelesaian sesuai dengan kesepakatan di antara para pihak yang menyelesaikan sengketa. Memang dalam penyelesaian ini di luar pengadilan ini nanti memang membutuhkan kerelaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa hukum tersebut. Sengketa nanti ini biasanya bisa sengketa tentang perbuatan melawan hukum, dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau tentang wan prestasi pasal 1234 KUH Perdata, atau bahkan tentang kewarisan
yang sama waris ini adalah waris dalam hukum perdata, karena nanti waris di dalam hukum acara di peradilan agama tentu berbeda, ya, berbeda. Sehingga ketika kesepakatan itu sudah dibuat di antara para pihak, maka selesai sengketa itu. Ya. Nah, karena ada kesepakatan kedua belah pihak, maka pelaksanaannya harus dengan itikat baik. Nanti itu akan menjadi kesepakatan yang disepakati di dalam penyelesaian sengketa hukum nanti itu akan menjadi undang-undang para pihak. Itulah kesepakatannya, itulah normanya. Tidak boleh kemudian kita di dalam kesepakatan tadi itu tidak dilaksanakan dengan itikat baik, ya percuma. Nanti ujung-ujungnya ke pengadilan. Ya, kalau pengadilan sudah jelas nanti waktunya panjang, kemudian biayanya sangat panjang. Maka ini harus dipertimbangkan betul sebelum masuk ke pengadilan. Karena biayanya ini prosesnya ya biaya mahal, kemudian karena prinsipnya berperkara berbiaya. Sehingga kalau kita sudah memilih ke pengadilan, sudah memang nanti hitam putih. Kalau di sini memang ini berupaya supaya semua kepentingan, baik itu kepentingan pihak-pihak itu akan terlindungi. Kepentingan para pihak akan terlindungi. Karena para pihak ini bisa dengan kerelaannya untuk menyelesaikan sengketa itu. Ya tentu karena ini merupakan penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan, ya akan mencari win-win solution. Ya, tidak bisa kemudian salah satu pihak ingin menang sendiri, sementara pihak lain yang dikalahkan, atau kita ingin menguatkan, atau kita ingin hebat sendiri, tidak bisa. Tetapi win-win solution. Karena dalam penyelesaian sengketa hukum itu sebenarnya ada banyak varian sebenarnya. Jadi tidak bisa kemudian ketika kita menyelesaikan sengketa hukum itu hanya linear hukum saja, tidak. Ada faktor-faktor lain yang membantu dalam penyelesaian itu. Ada varian. Sehingga penyelesaian memang tidak hitam putih, tidak menang kalah. Kalau mau menang kalah ya di pengadilan. Maka pertama kali ketika kita ingin menyelesaikan secara non litigasi atau di luar pengadilan, maka yang ada dalam pikiran kita itu adalah menyelesaikan masalah, bukan mencari masalah. Kalau kita sudah berniat menyelesaikan masalah, maka insya Allah ada jalan. Maka di dalam proses ini sebenarnya tidak membutuhkan pembuktian siapa yang kuat, siapa yang lemah. Tetapi adalah sama-sama untuk menyelesaikan, sama-sama untuk menangkan. Kalau dalam filsafat Jawa itu ada istilahnya menang tanpa ngasorake. Artinya orang yang dikalahkan itu juga tidak merasa dikalahkan, sama-sama menang. Memang ini bagian dari sebuah penyelesaian. Nah, sehingga kesepakatan ini nanti itu harus kita pertimbangkan supaya mudah di dalam eksekusinya. Jangan sampai penyelesaian sengketa nanti itu sudah dieksekusi. Nah ini yang kadang nanti akan berpanjang, ujungnya juga akan ke pengadilan lagi, panjang lagi, biaya lagi, double nanti itu. Ya. Putusannya harus istilahnya itu adil di antara dua belah pihak, objektif, mencari jalan tengah, win-win solution, ya kan? Eksekusinya mudah, sehingga dengan demikian proses penyelesaian nanti tidak berlanjut kepada pengadilan. Nah, tinggal nanti dalam penyelesaiannya nanti itu silakan setelah nanti selesai kesepakatan apakah akan dibuat sebuah akta ya atau akta otentik atau cukup akta di bawah tangan itu monggo. Cuman saran saya upayakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu adalah dengan akta otentik. Setelah kita sepakat, maka datang ke
notaris, kalau itu misalnya sengketa-sengketa tentang pertanahan, tentang kewarisan dan sebagainya, ya notaris PPAT maksud saya, datang ke sana untuk bisa dibuatkan akta. Tujuannya adalah dengan akta notarial itu nanti kita akan lebih mudah jika nanti di kemudian hari ternyata ada sengketa di kemudian hari, ada sengketa berikutnya maksud saya. Nah itu menjadi bagian proses ya penyelesaian sengketa. Nah, memang ada beberapa hal yang mempengaruhi efektivitas di dalam penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah pihak-pihak bersedia atau tidak untuk menyelesaikan sengketa tersebut ya, dengan kesadaran penuh. Jika para pihak itu berniat ingin menyelesaikan, maka akan lebih efektif. Tetapi kalau sudah ada pihak yang tidak ingin menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, hitam putih, ya tidak akan selesai. Sulit. Ya. Yang kedua, pihak yang menyelesaikan ini haruslah pihak yang memang punya kewenangan untuk mengambil keputusan. Ya. Kalau kita menyelesaikan masih melalui katakanlah sengketa orang tua, anaknya yang maju, jadi sama. Nanti ya masih anak tidak punya kewenangan oleh keputusan, akan lama lagi, prosesnya panjang. Karena apa yang disampaikan anak kepada orang tua tentu belum tentu sama. Nah, ini di dalam lapangan kadang seperti itu. Jadi harus orang yang punya wewenang dan punya kewenangan untuk mengambil keputusan, ya. Itu harus. Kemudian dalam penyelesaian sengketa itu memang harus seimbang. Tidak bisa dalam penyelesaian sengketa nanti itu tidak seimbang ya. Sehingga tidak saling ketergantungan. Ya, kalau ketergantungan akan sangat lama sekali, prosesnya panjang lagi nanti itu. Ya, panjang lagi. Kemudian berikutnya, masing-masing pihak tadi itu memang harus memiliki kemauan untuk menyelesaikan sengketa itu sendiri. Jika tidak, maka akan sulit orang itu untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Ya tentu memang ada kelemahan di dalam sengketa di luar pengadilan itu adalah mungkin para pihak tidak mau menyelesaikan, ya kan? Tidak ada etikat baik menyelesaikan, ingin menang sendiri. Ini adalah bagian-bagian kelemahan dalam proses penyelesaian secara non litigasi. Ya saya kira itu penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Ya, tetapi intinya adalah harus ada itikat baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa itu. Itu prinsip dasar. Sehingga nanti ada teknik tersendiri, nanti akan saya jelaskan sendiri tentang bagaimana cara teknik bernegosiasi, bagaimana supaya bisa selesai dalam sengketa itu ya, nanti akan saya jelaskan dalam strategi bernegosiasi ya. Nanti setelah ini selesai ya, nanti akan saya jelaskan tentang teknik berikutnya tentang penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Demikian yang saya sampaikan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.